Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam di pertemuan ke-11. Dan kali ini kita akan mempelajari materi tentang negara perspektif Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, maka marilah sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam perkuliahan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, materi tentang negara perspektif Islam. Kita masuk kepada materi yang pertama adalah pengertian. Pengertian yang pertama, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Kemudian, pengertian yang kedua, ini menurut Roger H. Soltau dalam An Introduction to Politics, Soltau menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Pengertian yang ketiga dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, ahli ilmu politik. Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik merangkum definisi-definisi negara menjadi negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip bernegara atau prinsip-prinsip negara. Negara melindungi agama dan agama mengajarkan untuk mencintai negara. Yang pertama, prinsip negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, prinsip negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dalam pembukaan di alinea keempat. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah prinsip negara Indonesia yang dikemukakan di dalam pembukaan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, prinsip-prinsip negara Islam atau prinsip-prinsip negara perspektif Islam. Ada pendapat seorang tokoh ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam bukunya Fikih Tata Negara. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan Islam, yaitu prinsip kesetaraan, keadilan,
musyawarah, kebebasan, dan pengawasan rakyat. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Kesetaraan. Kesetaraan dimaknai sebagai prinsip Islam yang terbangun atas itikat bahwa semua manusia adalah setara, baik laki-laki maupun perempuan, di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Dan yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Ini terungkap di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi terlihat di sana Allah memandang sama setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlainan agama, berlainan ras, etnis, suku dan budaya, tetapi yang dipandang oleh Allah hanyalah ketakwaannya. Begitupun dalam konteks Indonesia, bahwa laki-laki dan perempuan di mata hukum adalah sama, yang terbukti bersalah akan mendapat hukuman, walaupun kenyataannya memang masih banyak yang lolos dari hukuman tersebut. Yang kedua, keadilan. Begitu juga dengan prinsip keadilan. Al-Quran dengan tegas melarang kita untuk tebang pilih. Tebang pilih artinya kita menerapkan hukum dengan memilah dan memilih mana yang harus diberikan hukuman, mana yang ditunda, atau mana yang tidak dihukum. Jadi ketika kita hendak mengadili orang yang berbuat salah, kita memilih siapa dan melihat dulu siapa orangnya. Itu tidak diajarkan oleh Islam. Kebencian hakim kepada seseorang atau kelompok tertentu misalnya tidak boleh mempengaruhi keputusannya. Nah, Islam melarang itu. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Lihat nanti Quran surat Al-Maidah ayat ke-5. Ayat ke-8. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip musyawarah. Selanjutnya adalah musyawarah dalam rangka mencapai mufakat. Ya, artinya ada hasil yang diperoleh setelah kita melakukan musyawarah, yaitu permufakatan. Kesepakatan bersama. Berdasarkan keputusan yang diambil dari semua anggota musyawarah. Al-Quran telah menegaskan pentingnya musyawarah melalui surat Ali Imran ayat 159. Perintah musyawarah dalam ayat tersebut pertama-tama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebagai pribadi maupun sebagai nabi sekaligus pemimpin kaum muslimin. Perintah ini juga berlaku bagi pemimpin pada tingkatan manapun dalam rangka mencari kemaslahatan bersama. Jadi musyawarah itu adalah salah satu sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Ya, prinsip kebebasan yakni kebebasan dalam hal berpikir, kebebasan dalam beragama, dan
kebebasan dalam menyatakan pendapat. Karena saking luasnya ruang ini, maka ada batasan-batasan yang mesti diperhatikan, yaitu kebebasan tidak menodai harkat dan martabat manusia, kebebasan tidak mengganggu hak orang lain, dan kebebasan tidak melawan konsensus atau peraturan, perundang-undangan, norma-norma, hukum, agama, sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan yang tidak melanggar kebebasan orang lain. Ini prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah prinsip pengawasan masyarakat. Ya. Prinsip pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang Islami adalah adanya pengawasan rakyat, berarti rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi kinerja pemimpin atau para wakil urusan mereka. Maksudnya dalam hari ini adalah pemerintah dan juga para wakil rakyat di DPR dan MPR. Jadi rakyat berhak untuk mengawasi dalam arti memberikan saran, masukan, kritik, partisipasi, ya dan sebagainya dalam rangka untuk perbaikan kinerja para pemimpin atau pemerintah dan juga para wakil rakyat di DPR dan MPR. Kita sampaikan aspirasi kita kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian rakyat tidak perlu sungkan untuk melakukan kritik kepada pemerintah yang sifatnya membangun. Ingat, kritik itu adalah sesuatu saran atau penilaian ya yang merupakan bagian dari evaluasi terhadap kerja pemerintah atau kinerja pemerintah atau wakil rakyat yang diberikan atau disampaikan dengan cara yang baik untuk perbaikan-perbaikan, ya, misalnya saran atau kritik yang bersifat membangun, ya, demi kebaikan bersama, artinya kebaikan bangsa dan negara, kebaikan kerja pemerintah dan wakil rakyat juga. Begitu juga dengan pemimpin atau pemerintah, mesti legowo dengan kritik dari rakyat. Jadi harus ikhlas, lapang dada, mendapatkan kritikan, masukan, penilaian, evaluasi, monitor dari rakyat. Karena rakyat berhak atas itu. Ya. Rakyat menginginkan pemimpinnya senantiasa berada dalam koridor jalan yang benar. Ya. Rakyat menginginkan pemimpinnya mampu menegakkan keadilan, kesetaraan, ya, memimpin mereka menuju kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Ya. Nah, itu yang diharapkan dari seorang pemimpin. Dan rakyat berhak mengawasi kinerja pemerintah dan wakil rakyatnya. Kemudian itulah yang dimaksud dengan pengawasan masyarakat. Selanjutnya, kita menuju kepada penjelasan berikut. Adakah pertentangan antara 5 prinsip dasar yang Islami ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Yang ada justru sebaliknya. Artinya, tidak ada pertentangan antara dasar-dasar yang bersifat Islami atau yang bersumber dari ajaran Islam dengan Pancasila dan UUD 45. Justru keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Ya. Mengenai persoalan multidimensi yang hingga hari ini masih menjerat kehidupan masyarakat Indonesia, ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya, sehingga bukan dasar negaranya yang perlu diperbarui, melainkan masyarakat termasuk pemimpin dan para pejabat pemerintah
yang mesti bisa meresapi nilai-nilai Pancasila lalu mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya. Jadi kondisi bangsa ini yang sedang dalam tempaan berbagai macam problematika, hendaknya tidak menjadi dasar kita untuk coba-coba mengubah falsafah negara kita. Oh, ini pemerintah kita ini kacau misalnya. Oh, pemerintahan kita ini tidak benar misalnya. Bukannya falsafah negara, dasar negara yang harus diubah, tetapi persepsi, perspektif, ya, cara pandang, cara memahami terhadap dasar negara tersebut atau nilai-nilai Pancasila tersebut yang harus diubah. Artinya semua orang atau semua warga atau semua rakyat Indonesia harus belajar meresapi nilai-nilai Pancasila secara baik. Mulai dari pemimpin, pejabat pemerintahan, wakil rakyat, sampai kepada unsur-unsur atau komponen masyarakat lainnya, termasuk kita, rakyat Indonesia dari kalangan jelata atau kalangan bawah. Jadi tidak hanya kalangan bawah saja yang harus meresapi dan mengamal Pancasila, tetapi para pemimpin, wakil rakyat, para pejabat, dan semua unsur harus sama-sama belajar, memahami, dan meresapi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa tujuan dari negara? Miriam Budiarjo menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Itu ya. Jadi negara itu memiliki tujuan, didirikan bukan tanpa tujuan. Lalu apa tujuannya? Yaitu menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kemudian apa tujuan negara Indonesia? Tujuan negara Indonesia adalah sesuai dengan yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, kesejahteraan umum itu artinya kesejahteraan dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Misalnya dalam hal ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam pendidikan, dalam keamanan, stabilitas dan sebagainya, itu harus. Ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seluruh bangsa, berbagai unsurnya itu harus mendapatkan pencerdasan dari negara. Jadi negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ya, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai kepada tingkat pendidikan tinggi. Ya, tidak ada yang tidak boleh tidak mendapatkan pendidikan, tapi semua harus mendapatkan pendidikan. Dan pemerintah mencanangkan ya wajib belajar. Yang dulu zaman awal kemerdekaan sampai mundur ke belakang sebelum kemerdekaan itu pendidikan dasar itu hanya 3 tahun ya, yang kita kenal dengan misalnya sekolah SR, sekolah rakyat, itu untuk kalangan rakyat ya. Kalau sekolah lain misalnya ada MULO dan sebagainya, itu contoh atau sebagainya. Nah, kemudian kalau setelah zaman Orde Baru,
Dicanangkan wajib belajar itu 6 tahun. Ya, 6 tahun wajib belajar. Nah, kemudian di zaman reformasi itu dicanangkan pula wajib belajar 9 tahun. Jadi minimal masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan setingkat sekolah menengah pertama. Bukan tidak mungkin ke depan nanti insya Allah akan dicanangkan kembali pendidikan masyarakat adalah minimal tingkat menengah. Artinya sampai lulus sekolah menengah atas atau SMA. Nah, itu kan artinya apa? Pemerintah betul-betul memperhatikan upaya ya pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah atau yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ketertiban dunia ini bukan hanya satu wilayah dalam arti Indonesia saja, seluruh wilayah dunia. Ya, misalnya Indonesia terus masuk ke maju ke wilayah ASEAN, ya regional ASEAN, Asia Tenggara maksudnya. Menuju Asia, ya, wilayah negara-negara di benua Asia. Terus maju lagi ke Eropa, maju lagi ke Amerika, maju lagi ke Afrika, maju lagi ke Australia. Artinya apa? Indonesia ikut serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya, ketertiban dunia. Ya, berupaya untuk menghapuskan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penjajahan, imperialisme dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya penindasan-penindasan ya, baik yang ada di regional maupun di dunia internasional. Oleh karena itu, Indonesia ikut aktif di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dunia ya atau PBB ya. Itu Indonesia aktif. Bahkan Indonesia pernah memimpin sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB. Itu artinya Indonesia mendapatkan kepercayaan dari banyak negara ya di seluruh dunia dalam peran sertanya menciptakan ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, lalu bagaimana dengan tujuan negara perspektif Islam? Ini ada pendapat seorang ulama dari Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi, menyatakan bahwa ada 4 tujuan pemerintahan Islam. Yaitu yang pertama, pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Jadi bukannya, menurut Islam ya, pemerintah itu tidak menguasai setiap warga negaranya lahir dan batinnya, fisiknya, yang akhirnya nanti dijadikan seperti babu, seperti budak. Semua berhak diatur oleh pemerintah, tidak. Mereka diberikan atau warga dan masyarakat diberikan atau rakyat diberikan hak untuk hak asasi, hak dasar untuk hidup, untuk bisa makan, untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan pendidikan, bisa berekspresi atau berpendapat dan sebagainya. Artinya kita diberikan kebebasan untuk mengatur diri kita sendiri. Ya. Tetapi pemerintah berhak untuk memelihara dan melindungi rakyatnya. Artinya begini, ketika satu orang atau satu individu atau bahkan satu kelompok ya hendak melakukan atau berbuat sesuatu yang dikatakan bebas melakukan beraktivitas, berkreasi dan sebagainya, ya. Nah, negara menjaga, memelihara, melindungi rakyatnya agar kebebasan yang dilakukan oleh orang tersebut atau kelompok tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain atau kelompok lain. Itu yang dimaksud dengan tadi, memelihara dan melindungi rakyatnya. Jadi jangan sampai ada yang misalnya rakyatnya itu tersiksa, teraniaya, ya, karena kebebasan
yang tanpa batas dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya. Nah, dari dasar ini, ya, hadis tersebut, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa bagaimana Islam menyamakan perlindungan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti apa yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz saat mensifati pemimpin yang adil. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin yang adil itu seperti seorang bapak terhadap keluarganya. Ia mendidik dan mengasuh mereka ketika kecil dan melindungi setelah besar." Ya. Firman Allah menggambarkan bahwa Rasulullah tidak dapat menguasai lahir batin manusia. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatan dengan Al-Quran agar orang menjadi takut terhadap ancamanku. Nah, jadi dari situ, ya, Rasulullah tidak berhak memaksa untuk orang masuk agama Islam, atau orang untuk memaksa untuk apa ya, misalnya mengikuti ajarannya, tidak, ya. Tetapi Rasulullah hanya berkewajiban menyampaikannya saja. Orang mau ikut atau tidak itu menjadi urusan Allah, ya. Kalau orang tersebut ikut terhadap dakwah Rasulullah, maka orang tersebut akan selamat dan mendapatkan balasan yang baik. Tetapi jika orang tersebut membangkang tidak menerima, ya, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari perbuatannya tersebut, gitu ya. Jadi pemerintahan Islam tidak mengenal cara-cara yang keras, ekstrim, radikal, ya, dengan cara menteror jiwa orang lain, karena hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, menunaikan amanah kepada pemiliknya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Lagi-lagi menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama kali diseru oleh ayat tersebut adalah orang Islam dan pemimpin negara. Mereka tidak boleh berkhianat atau memberikan amanah kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain, padahal ada orang yang lebih layak daripadanya, berarti ia mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Nah, jadi tugas dan kewajiban pemimpin adalah menyampaikan amanah sesuai kepada orang yang berhak menerimanya, gitu ya. Kemudian ketika hendak memberikan tugas, ya, kepada orang-orang tertentu, maka harus diberikan secara adil. Artinya apa? Bahwa tugas tersebut adalah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan orang yang diberikan tugas. Jadi jangan sampai diberikan atau memberikan tugas itu karena misalnya ada hubungan saudara, hubungan kekerabatan, karena satu suku misalnya, atau karena kenalan-kenalan atau kolega-kolega misalnya, ya, tetapi tidak mementingkan kompetensi. Artinya dia sudah tidak amanah. Kalau itu yang dilakukan, maka tinggal tunggu apa? Tunggu hancurnya. Kenapa? Orang tersebut tidak bisa bekerja. Kalau diberikan tugas, pasti dia akan gagal atau tidak berhasil. Berarti pemimpin tersebut sudah mengkhianati Allah. Contohnya misalnya
pada masa lalu terjadi ketika ada pembukaan lowongan pekerjaan, berlaku tuh sistem KKN, ya, kolusi, korupsi dan nepotisme, gitu ya. Jadi yang diterima itu kroni-kroninya, saudara-saudaranya, kolega-koleganya, kenalan-kenalannya, gitu ya. Itu yang diterima atau yang bisa membayar, gitu ya. Nah itu, ya. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit hal tersebut hilang dan insya Allah ke depan tidak ada lagi, gitu ya. Yang ketiga, menegakkan keadilan bagi umat manusia. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini juga masih surat An-Nisa ayat ke-58. Dan banyak lagi hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan. Keempat, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama, ya. Kenapa salah satu prinsip dan tugas negara yaitu mengokohkan agama di muka bumi, kita kembali kepada pengertian fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia. Bahwa agama itu merupakan pedoman hidup. Bahwa agama itu merupakan peraturan, ya, dan tata tertib dalam perilaku. Artinya agama itu dapat tidak dijadikan sebagai pilar dari kehidupan bernegara, ya. Misalnya agama itu bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi setiap individu warga masyarakat. Nah, ini tidak hanya dalam konteks Indonesia, ya, tidak hanya Islam, tetapi agama-agama lainnya. Kenapa? Karena setiap agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketaatan, mengajarkan disiplin dan lain sebagainya. Apalagi ajaran Islam yang memang Allah ciptakan sempurna dengan berbagai aspek kehidupannya, ya, di dalam ajaran-ajarannya. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu sudah ada, ya, dasar-dasar ajarannya di dalam Al-Qur'an dan begitu juga di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi. Begitu, ya. Begitu anak-anakku sekalian, ya. Insya Allah mudah-mudahan mudah dipahami. Jika anak-anak sekalian ada pertanyaan, silakan tulis, ya, dan sampaikan kepada Bapak melalui chat WhatsApp, ya, atau WhatsApp grup. Silakan Bapak tunggu dan insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya. Nah, demikian materi pertemuan kita kali ini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan insya Allah anak-anakku sekalian bisa menjadi orang yang baik, ya, warga negara yang baik, ya, seorang Muslim yang baik, ya, yang taat pada peraturan, ya, patuh pada pemerintah, sayang dan cinta pada negara. Apalagi ajaran agama kita mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, ya, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi orang yang tidak cinta tanah air berarti dia imannya separuh, gitu ya, atau bahkan mungkin tidak beriman, gitu ya. Nah, Bapak sarankan yuk sama-sama kita membangun negara, mencintai negara, membantu negara, melindungi negara, siap mempertahankan dan membela negara Indonesia, ya, tidak dengan pemahaman lainnya, ya, bahaya laten komunis, Wahabi dan sebagainya yang tidak sesuai dengan falsafah atau ajaran atau dasar negara kita, ya. Mohon anak-anakku sekalian jauhkan pemahaman Islam yang ekstrim, yang radikal. Jadilah seorang Muslim yang moderat, yang bersikap lemah lembut, toleransi, tepo seliro. Mudah-mudahan kita dapat membangun negara kita, negara Indonesia,
yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin, yang insya Allah efeknya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, demikian anak sekalian, Bapak akhiri sampai di sini. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya di perkuliahan Pendidikan Agama Islam dengan materi yang berbeda. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.